Ganggu juga nih lama-lama gendut. Apa? Bantale. Backgroundnya bagus banget. Bagus kan? Kayak di Spanyol enggak? Kan Bukan Spanyol, apa yang di Itali itu? Santorini. Nah, itu biru-biru itu Santorini. Nah, muka kita ya enggak. Well, Guyu asem. Ya berdoa dulu yo. Yo, Kita berdoa supaya hasil syuting hari ini baik, lancar semuanya, audio, semua gambar aman, dan kita ngobrolin hal-hal yang menyenangkan, juga bisa membuat orang semangat kapanpun mereka nontonnya, kapanpun mereka dalam keadaan yang resah atau down ketika nonton episode ini, semangatnya langsung naik lagi. Terima kasih, kita berdoa ya. Amin. amin. Ya. Kamera 1 roll, 2 roll, 3 roll. Oke, roll semua ya. Ya. Kita bertemu lagi di Sofinaf Talks You Are Loved, dan nggak usah panjang-panjang karena ini angle-nya juga sempit. Kita sudah bertemu dengan Agustinus Gusti Nugroho. pakai KTP. Kamu mau ngomong apa lagi sih, Sa? Alias anugerah Saya. Tuhan di Amin, bulan amin, Agustus. amin. Itu- Ya kan, itu arti namamu kan? Kata ibuku, anugerah Tuhan di bulan Agustus itu nama yang dia percaya jadi berkah. Berkah. Amin sampai sekarang. Dan sampai sekarang kamu menjalaninya, kamu merasakan itu nggak? Ya yes, Oh jelas. iya, ya kan harus ngomong dong kan orang. Jadi nama itu ternyata mempunyai makna dalam kehidupan kita. Kamu percaya kan? Percaya? Oh itu percaya. Dan yang lucunya, nama tengahku yang pakai nama Gusti itu. Kalau ibuku cerita, waktu dia masih hamil dan mau keluar, itu kan di rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit yang Kamu anak bangsal. bontot cowok kan? Cowok bontot. Bangsal, dalam arti nggak satu kamar, nggak sendirian. Berdua apa bertiga gitu Berdua, ya? bertiga. Pada saat udah keluar, aku keluar dari mami. Rahim. Ya, terus tiba-tiba ada tetangganya. Bu, udah kasih nama belum? Katanya gitu. Masih mikir-mikir nunggu bapakku. Tentara kan ya, bapaknya. Papi kan tentara, harus mami dikasih tahu. Bu, kasih nama Gusti, Bu. Itu orang Bali yang ngasih nama. Oh gitu? Iya. Jadi itu orang Bali ngasih nama kamu? Pakai nama Gusti. Oh alah. Jadi mungkin tadinya nggak ada Gustinya. Mungkin Agustinus Nugroho. Ternyata Agustinus Gusti Nugroho. Kenapa tapi si Mami Nah itu aku tiba-tiba- tanya sampai, Mami lupa kenapa, tapi kok Mami mau aja gitu katanya. Oh, terus pas Papi datang juga nggak Dikasih ada? tahu, keberatan? nggak ada ke represif, nggak ada, langsung ya wes nggak apa-apa, bagus kok gitu. Makanya namaku kan beda-beda dari keluarga kan. Ignatius Bagaskoro Katon, ya kan? Oh iya. Andreas Effendi, kakakku meninggal, Mas Itu ada Andre. Effendi-nya, Iya. Mas Andre Manika itu. Alexander Maria Atmawan. Terus Maria Teresia Sirasanti. Mbak Santi. Iya. Terus Anastasia Sakuntala, adekku. Baru aku Agustinus Gusti Nugroho. Yang belakangnya ada nama Nugroho, tapi tengahnya ada nama Gusti. Aku juga udah gede gini baru mikir, iya nama keluargaku beda-beda ya. Tema-tema patternnya beda, polanya Patternnya beda-beda. Jadi nggak ya, AXBCX gitu ya? ya itu makanya, oh mungkin memang berkahnya beda-beda Oh. yang dijalani. Tadi Mas Katon apa? Ignatius Bagaskoro Katon. Bagaskoro Katon kan artinya kelihatan bagus. Heeh. Ya, Bagaskoro Katon. Matahari yang Bagus. kelihatan. Oh, Ignatius nama baptis. Kamu Agustinus nama Agustinus. baptis. Tapi kamu Dipadake karo bulan lahirnya Agustus. Agustus. Oh iya benar ya, kok pas ya. Iya. Tunggu. Jadi begitu lahir terus nugi bayi, terus dipanggilnya adek Oh, gitu. ya enggak. Atau Gusti. Yang dipanggilnya sekarang ini dipakai di bandku yang paling mahal itu. Mbot itu? Mbot. Mbot itu dari mana? Gusti Mbot. Mbot itu panggilan di rumah gara-gara katanya aku dulu gendut. Bayi Oh, paling cabi. gendut. Bayi paling gendut katanya. Kamu tahu nggak lahirnya berapa kilo? Ya nggak tahu, orang fotonya aja nggak ada. Masa? Jadi itulah Lahir 71 loh. Berkah anak kelima. Oke. Bapakku yang ahli fotografi udah males. Padahal tadinya Semua lengkap. Kakakku semua ada foto bayinya. Sampai aku malah, ya udah nggak ada kenangan. Aku gembrot cuma ada satu. Itu juga masih, ini antara Mas Katon atau aku gitu loh. Fotonya hitam putih kan. Nah, tahun segitu ya. Jadi aku nebak-nebak,
Ya pokoknya kamu Emang dipanggil mirip? Mbot. Ya kan kalau bayi semua mirip bentuknya. Oh ini bayi banget Bayi maksudnya. banget. Oh, iya, Kan iya. makanya aku dipanggil Mbot tuh gara-gara bayinya Iya, gendut iya, banget iya, iya, katanya. iya. Padahal nggak ada trace sampai aku usia 7 tahun nggak Ah. kelihatan gendut sama sekali. Dan sampai sekarang pun kamu selalu lean, nggak pernah Ya begini ada aja, bakat-bakat gemuk, nggak kelihatan gitu. bulat. Iya. Ada tamu? Ya, boleh masuk siapa ya? Belum dibuka. Oh, belum. Oh. Alah yes. Dibuka aja ntar. Wah, ini lewat sini, sini, Be, sini. dibuka aja. Kamu deket kalau- jendela sini loh. Nah, ini kan udah pernah nonton ya episodenya. Kalau itu bayi, kamu waktu kecil Seperti- Tambun juga. seperti layaknya aku yang terakhir, ya sekarang juga sama kamu yang terakhir di dance company. Maksudnya? Diwawancara ngobrol-ngobrol ini loh. Iya, emang maksudnya terakhir apa? Kenapa? Kan aku kan anak cowok terakhir. Ya sekarang juga Oh, aku di sini diwawancara. terakhir. Karena kamu sibuk. Lah main ya film itu, terus. makanya semuanya ada semesta yang mendukung. Oh iya, semesta. Waktunya. Iya, waktunya. Ya. Ih. Jangan colek-colek Aku tuh lu pernah ciuman loh sama dia loh. benci banget. Ceritain. Itu aku pernah ciuman loh. Aduh, Seorang Iya, tapi Sofi nama Nafi- dia lagi kok. Seorang Sofi Navita yang Ini masih kameramu. kinyis-kinyis. Aku ketemu nih cewek apa cowok ya. Ngeluh, wah, nggak seperti ini dulu Sofi Navita itu cowok yang Pipisnya berdiri. cewek yang jagoan, pipisnya berdiri. Terus kalau duduk tuh nggak pernah rapet. Weh. Main Itu, PS. Main PS sambil gini. Dulu. Makanya aku pas ketemu dia terus sutradara bilang, nanti kita ada adegan pura-pura ciuman ya. Hah? Kamu jijik ya? Bukan jijik, geli. Aku lebih geli kamu bawa kopi. Lu justru itu. Bau samsu Tapi kan kamu. konsisten sampai sekarang masih bau. Kamu masih pakai sampo clear itu enggak? Kan dulu kamu Oh, iya. keremas pakai yang sasetan. Enggak. Iya. Asem. Dulu kan dia duitnya nggak sebanyak sekarang, Iya. guys. Di tas depan. Sebenarnya bukan masalah duitnya sebanyak itu atau enggak sebanyak itu, Sof. Karena aku males bawa yang botolan gede, Oh, iya. makanya beli sasetan. Dulu tuh syutingnya tuh syuting nggak sehat, guys. Jadi masuk pagi, keluar besok pagi lagi. Kadang di lokasi gudang di mana. Jadi kita harus numpang mandi juga. di Dan situ. pertama kali aku syuting itu gara-gara aku menemuin sesuatu di adegan syuting. Mana? Ya itu ketemu. Yang kita. Semuanya dari sebelum aku kan sempat nggak mau main syuting-syutingan. Iya benar. Nah itu gara-gara kemudian aku ngelihat ternyata syuting tuh beda sama band. Oh, kamu menemukan dunia Proses ngobrol, terus bercengkrama, inspirasi satu sama lain soal hidup. Nah itu. Dan dia seneng ngobrol, memang kebetulan orangnya sambil gonjreng-gonjreng, Bikin minum lagu. kopi, bikin lagu, rokok-rokok, ngobrol. Terus ngejai teman-teman datang ke tempat syuting. Bener-bener sih, bener. Teman-teman pasti datang ke tempat syuting dulu karena kita nggak pulang-pulang ya. Dulu tuh kalau yang penasaran nama produksinya tuh Mambo. Mambo. Itu Garuda Film ya? Garuda Film. Sekarang jadi Hai. Magma. Charles Gozali, Pak Hendrik Gozali. Ya. Mbak Linda. Mbak Linda. Celinda. Iya. The Family of the Movie. The Family of the Movie. Udahlah, cerita ciuman itu nggak menarik. Banyak cerita yang lebih bagus. Tapi aku pernah ngirim sama dia di DM aku DM. Aku males liatnya. Lagian nemu aja lagi di internet. Iya Gue. ada kok, masih jejak digital. Aku mau nanyain dulu. Kamu itu kecilnya kan dibilangnya dulu diduga kamu endut. Terus kamu itu yang kamu ingat dari masa kecilmu apa? Kamu kecil itu udah di Tebet itu, rumah Tebet. Ya aku dari lahir Tebet, makanya aku juga nggak Jadi kamu tuh biarpun beletak-beletuk gini tuh kamu Jakarta banget lahir ya. Jakarta, sekolah Jakarta, nggak pernah ngerasain hidup di Jawa Tengah. Man, you Jaksel. I am Jaksel. Sebut is Jaksel. The center of Jaksel. Yeah, The core like- of the core. Totally Jaksel. Is Kandel. Iya. Kandel Jaksel. Loh Tebet itu daerah gaul Jakarta loh. Iya, iyalah. Iya kan, pernah ada satu scene kan, jadi kayak dagonya Bandung. Nah itu makanya aku lahir di situ bener-bener kok bahasa Jawanya dilalah itu Malah fasih. malah paling lekat Mas dialek. Keton nggak gini? Udah pernah ngobrol sama Mas Keton lo? Udah, tapi ya Nggak gini, biasa kan? enggak. Ya itu, makanya Mas aku- Andre mungkin?
Mas Andre ya. Ya. Jadi cuman Mas Andre terus loncat ke aku. Ya. Yang aku juga bingung. Dan Kamu dapat dari siapa? Kamu waktu kecil Nggak orang ada. tuanya ngomong bahasa Jawa. ya enggak, ya mami yang ngomong bahasa Jawa kan kalau sama saudara-saudara yang datang. Kan kebetulan rumahku tuh di Tebet, itu tempat dalam tanda kutip transit. Saudara-saudaraku dari Magelang, dari Jogja, Magelang. dari mana? Purwodadi. Ya. Kalau ke Jakarta pasti mampir transit di rumahku karena papi itu keluarga pertama. Apa toh? Mati. Ketahuan kan? Ininya jatuh. Ya ketahuan tuh keriting-keritingmu itu ketok. Keluarga pertama dari Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Oh. Jadi semuanya transitnya First di situ. generation. First generation Javanese in Jakarta. Enggak, dari Selatan. keluarga aku toh. Wah, lu jago. Ya iya, first Aku generation nggak in your berani family. klaim. In your family. Sultan Agung duluan Oh, masuk. iya. Ya kan in your family tuh. Iya, in Maksudnya my kamu nerobos in Pak gitu. Juwarno's family. Pak Juwarno's family. Itu aku pertama kali papi datang di Jakarta, akhirnya jadi tempat transit sampai akhirnya aku denger terus bahasa Jawa. Terus bisa sendiri. Kemauannya sih sendiri, nggak pernah diajarin. Sebenarnya kamu tuh logatnya aja apa sebisa itu kamu bahasa Jawa? Lah yang ngerti nek. Ngerti. Nek jangan ngomong karo cah saya ojo Magelang, Wonosobo, ya padha wae ngono wae. Podo. Ngerti ora son? Tegal nek ngono Tegal, kuwi. iya. Jadi kamu itu anak kecil ketika di Tebet. Terus main apa kamu tuh? Main bola, main apa? Apa itu Nugi kecil tuh ngapain itu orang? Oh, cerita masa kecil. Aku itu dari Main kecil layangan. itu mungkin bisa dibilang nggak pernah punya tempat dalam tanda kutip yang khusus untuk bermain. Jadi nyari semua. Nyari itu piye? Ya nyari, main di got, main di atap rumah, main di halaman. Karena apa? Saudaramu banyak. Satu mainannya udah habis. Kan Oh, dipakai kakakku kakak-kakak, semua. iya. Cowok-cowok itu kan 3 di atas. Iya. Terus cewek yang dapat privilege. Biasa kan kalau cewek. Cewek pertama. Wah, ini anak wedokku. Semuanya giliran aku udah habis. Oh. Ya sepeda nggak dapet. Oh masa? Iya. Ya Oh. terus mobil-mobilan nggak dapet. Ya gara-gara perekonomian terbatas kan tentara gitu. Ngerti Iya. dewe. Jadi maksudku semua permainan yang aku jalanin itu permainan yang ada di outdoor. Tapi di dalam hati Dalam kecilmu ada nggak keinginan untuk pengen dia sebenarnya tapi nggak berani minta gitu? Kalau masalah kepengen karena konco-koncoku wong sugih kabeh. Jadi Kan aku emang mereka sekolahnya share? aku sekolahnya di Asisi. Ah, Sekolah Katolik swasta toh. Katolik yang notabene anak-anaknya juga anak-anak yang punya orang tua yang ya mampu lah. Ha-ha. Jadi aku sering ngeliat kan mereka punya Maksudnya remote kepengenan control. toh. Lah ya kepengen, cuman aku mau minta juga nggak ada. Nah, iya, tapi hatimu piye itu maksudku? Ada nggak rasa Nah, justru suatu hari aku disitulah. kepengen ya gitu? Justru disitulah aku nggak inget sama sekali permintaan-permintaan itu. Karena aku nggak pernah ngerasa kekurangan dalam arti main di halaman rumahku. Jadi kayak, kan rumahku kan di Tebet itu kayak gede lah, lumayan gede. Jadi ada tempat untuk main gundunya, main tak umpet, main ayunan di pohon, main ikan. Jadi kehidupan itu konco-koncoku pada datang ke Datang, rumah. iya. Jadi lumayan rame waktu Iya, itu, waktu waktu itu. aku masih kecil SD. Iya. Sampai suatu waktu aku divonis jadi anak yang dalam tanda kutip nggak punya intervensi dari bapak. Papi waktu itu cabut di dalam keluargaku, seorang ayah yang tiba-tiba cabut. Oh cabut ya? Iya. Kok aku baru tahu setelah kita Ya nggak usah ngasih tahu siapa ini 30 sebenarnya. tahun bersama. Tapi disitulah aku tahu bahwa semuanya ada hikmahnya Wait, katanya. sebentar. When you say cabut, pergi dari rumah aja gitu? Iya. Kamu nggak pernah lihat ada perseteruan orang tua Ya, yang begitu? Oh pastinya. pernah. Oke, ya udah intinya. Itu kan nggak perlu cerita. kita ceritain. Iya, iya. Tapi yang aku ingat, papi itu seorang sosok TNI yang keras. Walaupun aku anak cowok yang paling kecil pun kena pendidikan yang keras. Dalam arti, karena dia ngeliat kan aku suka main di halaman, akhirnya aku dikasih tugas yang nggak diambil sama kakak-kakakku. Which is? Ya bersihin got tadi, bersihin got. sapu-sapu, apa? Apa namanya? Nanem sampah Sampah. dapur. Kamu udah biopori dari kecil itu kamu Aku nggak nggak sadar? ngerti, pokoknya suruh nanem. Ngapain sih, Pak? Udah tanam aja, kamu kalau disuruh masih nanya-nanya.
Itu aku jalanin dari kelas 4 SD. Ah. Sampai aku SMA. Dari situlah mungkin akhirnya menjadi seorang seperti aku ini gara-gara didikan. Pendidikan gara-gara panas-panasan, bau-bauan, kotor-kotoran. Itu kebiasaan. Sampai aku udah mau kuliah pun aku masih disuruh-suruh sama mami. Jadi pengalaman yang lucunya adalah pada aku jadi penyiar radio. Ya, pernah SK ya? Iya, aku kan jadi penyiar radio. Terus aku buka line telepon toh. Terus aku bilang, "Welcome to S Camera 101.6 FM." Emang gitu kamu siarannya? Lebih kencang lagi loh. "Hey everybody in the radio land!" Gitu ngomong. Ya kan aku acaranya rock. Oh, iya. Aku tuh udah umur perimenopause ya, kamu jangan ngagetin bude-bude ini. Oke, Kamu terus tadi lanjut. nanyanya gitu ya Kak, kasih tahu. Iya. Oh gitu. Jadi aku siarannya kayak gitu terus buka telepon kan. Penyiar kan biasa buka telepon. Pas deh namamu, jadi orang setiap kaget sama Aku pakai Gusti. enggak, aku udah pakai nama Nugi itu. Oh, udah? Karena Emang panggilnya Nugi apa Nugroho? Kamu Nugi. bikin sendiri itu? Aku bikin sendiri dari SMP Nugi itu. Oh, Hai Nugi gitu. Enggak, tadinya buat yang lucu-lucu waktu aku suka di SMP. Yang kamu suka? Iya. Kamu suka cewek? Iya. Terus biar nggak Nugroho, Nugi gitu? Iya. Oh, iya. Biar Keren nggak sih. Gusti. Oh, biar nggak Gusti. Karena aku dipanggil Gusti jarang. Oke. Tapi seringnya dipanggil Agus. Oh, Aku aku nggak nggak- suka dipanggil aku. Aku protes. Maksud, itu kan Agustinus nama baptis, namaku kan Gusti Nugroho. Oh iya. Ya kan Dia tetap kan tetap Gus. ada Agus-Agusnya gitu. Akhirnya dipanggil Agus 1, Agus 2. Sampai akhirnya SMP kelas 2 itu aku ganti ngenalin nama pakai Nugi. Berarti kalau kita ketemu teman-teman SMP kamu sekarang, Gusti. pasti manggilnya Agus itu Gusti. Gusti. Ah. Agus udah nggak kenal. Gara-gara Nugi akhirnya ingatnya Gusti. Oke, nama label itu. Kalau di WA grup SMP Gusti. Oh, Gusti. Nugi itu di WA-nya SK. Kamu kalau dipanggil Gusti berarti masih nengok? Nengok banget. Coba lihat itu sana. Salah satu Gusti. Nengok. Oh iya. salah satu yang masih manggil aku Gusti tahu nggak siapa? Siapa? Papan Atas Indonesia, Sopo? legendary, Sopo? Yuni Sara, Oh, manggilnya Gusti. Krisdayanti. Ayo, Oh, kan. kecilnya kamu satu sanggar Iya, kan? satu sanggar di Tebet. Itu aku ketemu makanya. Gusti gitu Iya, manggilnya. manggilnya Gusti. Karena kemarin kan di Sofina Vitox ada tuh episode KD dan KD bercerita. Oh, udah? Udah dong. Dia bercerita kalau dulu tuh ikut sanggar, terus ada Nugi, terus aku nanya Nugi siapa? Lah Nugimu itu gitu. Oh, Gusti. Oh, kamu beneran satu sanggar. Beneran. Oke. Dulu kita di daerah Tebet itu ada tempat buat nongkrong lah untuk nyanyi-nyanyi, untuk nari-nari dan kebetulan kakakku ngajakin masuk ke situ. Ketemulah Yuni sama Yanti. Line telepon tadi belum selesai. Nah iya ini, line telepon. Oh, Buka line telepon. Pada saat aku udah jadi penyiar radio itu buka line telepon terus tiba-tiba, oke, siapa nih? Ini kalau nggak salah namanya Lina, cewek. Lina, aku anak Tebet juga. Mantap ini. Maaf Nugi, kamu kan anaknya Bu Juwarno ya? Hah? Wah, kok tahu tetanggaku ya? Iya, aku kan sering lihat kamu di atas genteng. Ya. Beneran tetangga banget berarti. Jadi memang aktivitasku naik ke atas genteng, bersihin daun. Kan rumahku banyak banget pohon. Oh gitu. Disuruh dari kecil itu aku naik ke atas genteng karena yang paling enteng mungkin dan paling ringan sampai aku udah gede masih terus ngumpulin daun-daun kering yang ada di atas, diturunin, disapu, masukin ke tempat sampah di Biopori Nah, itu. jadi kompos kalau dulu namanya. Ya. bukan biopori Tapi tapi dulu kompos. tuh gali biasa ya? Iya, Sedalam nyangkul. apa itu? Ya di dalam 20-30 cm. Tapi itu daun kering tok ya? Nggak sampah makanan dapur, juga? sampah dapur. Nah itu biopori orang zaman sekarang kan itu kan Kalau yang buat... biopori kan kamu harus bikin lubang 50 cm, 60 cm ya. Nah, itu untuk Ya nggak, resapan. sekarang kan begitu toh orang melakukannya. Saya telepon sopo. Deal. Aku lo melu main film sama kamu. Oh, saya mertua aku. Oh ya. Iya, Mama. Iya. Saya lagi di Bali, Mama. Jadi guys, persahabatan aku sama Nugi ini goes a long way back. Bahkan aku kenal Nugi, main sinetron bareng dan yang lain-lain itu jauh sebelum aku kenal Pongki. Uniknya adalah nanti kalian ikutin terus ya, kalian akan tahu kalau Nugi itu adalah best man kami ketika kami menikah dulu. Sekarang malah ini menjadi anugerah mereka satu band bersama sahabat-sahabat lainnya yaitu Baim dan Aryo Wahab. Cek juga episode Baim dan Aryo, tapi nanti ya setelah yang ini. Sehat-sehat ya, Mama. Yaudah. Ya.
Takut Arka kehujanan. Kan lagi sendirian di BSD. Terus diutuslah Arka untuk nemenin. Arka mau sekolah mau naik sepeda. Tapi neneknya lagi hujan malah nangis. Nanti kalau anakku cucuku satu-satunya cowok. Kena hujan. Oh no, boy. Ya, nyala lagi. Ya. Oke. Sampai- namanya juga oma-oma, Iya. khawatir sama cucu. Oke, jadi aku sering lihat kamu di atas genteng. Ternyata kegiatanmu di atas genteng itu Sudah dikenal oleh masyarakat sekitar rumah. ah, Jadi ya mau nggak mau itu jadi melekat sebagai stigma. Nugi rumahnya orang sampai aku jadi punya album. Terus kan banyak wartawan-wartawan zaman dulu kalau datang. Patokan kalau orang nanya sesama wartawan, angkatan-angkatan jebot itu pasti ngasih tahu, lo pokoknya ke Tebet cari rumah yang kayak kebun raya. kenapa? Karena rumahku kayak kebun raya. Apanya? Pohon-pohonnya Pohonnya itu. gede-gede. Emang iya, Bapi? Rumahnya Iya. kayak kebun raya? Iya. Oh, pohon-pohonnya Rame. gede-gede. Iya, wah rebat bambu, cemara, mangga. Loh, ya bagus dong. Lah ya itu satu-satunya rumah yang pohonnya gede-gede gaban itu di rumahku. Ya, makanya jadi patokan kalau nyari rumah Nugi pokoknya yang pagernya seleret. Biasa orang kan gini, ini aku masih di seleret gitu. Terus paling banyak pohon bambu, paling banyak pohonnya. Itu Itu rumah itu masih ada nggak sampai sekarang? udah jadi sengketa. Oh iya, udah nggak di situ ya, Enggak. Mami ya? Tahun 2010 udah pergi. Oke, jadi itu rumah masa kecilmu. Masa kecil yang sangat luar biasa karena di situ aku berkenalan dengan apa yang namanya geng sepeda, geng breakdance. Karena kita zaman anak 80s itu semuanya harus outdoor kan. Ya, ya. Mungkin ada Atari udah ada, tapi aku kan nggak punya. Nggak ke situ. Jadi aku Mas. lebih banyak muter-muter Ya, kemana-mana. jadi instead of kepinginan terus minta terus udah tahu pasti nggak bisa, ya kamu memilih apa yang ada itu yang kamu. Sempat ada denial sih, Sof. Aku denial karena teman-temanku orang kaya semua. Ada yang jadi dirut Pertamina, ada yang jadi presiden di Borobudur Hotel, ada yang kerja di mana bapak-bapaknya. Ya kebetulan kalau dikategorikan daerah rumah tinggalku Tebet Timur dalam raya itu daerah yang lumayan elit lah. Karena jalan raya besar, rumah teman-temanku Tahu semua. yang depan selokan gede itu kan? Nggak Dari ada. Taman Tebet Bukan, Timur itu. bukan. Itu Bukannya Tebet beda ya? Raya. Oh, Tebet Raya. Kalau Tebet Timur dalam raya itu jalan raya panjang, isinya sekarang sih jalannya udah kayak wah gila deh. Kalau dulu lengang, besar, terus banyak orang-orang yang rumahnya gede-gede di sana. Dan salah satu teman-temanku yang orang kaya tadi. Denial yang dari aku ceritain itu karena aku, loh kok gue kan rumahnya sejajaran sama dia, kok gue nggak punya apa-apa ya. Oh. Pada saat-saat kecil waktu kelas 5, kelas 6 itu kadang-kadang aku ngeliat temanku berangkat liburan, terus habis itu ketemu di sekolah cerita, gue habis pulang dari Australia, habis pulang dari Singapura, habis pulang dari Jepang. Aku nggak kemana-mana. Nah itu, denial. Oh gue juga ngomong, jadi kadang-kadang aku ngarang cerita. Dari Oh, situlah gitu. muncul cara aku suka Berimajinasi. berimajinasi. Dengan cara-cara nonton-nonton, oh di Singapura tuh ada ini. Oh, kamu bilang aku dari Singapura ada ini. Iya. Gitu. Oh, aku belum pernah tuh ke situ, dia bilangnya. Pergi dong. Kamu baca brosur. Enggak, Oh, lihat nonton di TV. film, Oh, TV, film. TV. Oh, iya. TVRI dulu kan. Emang ada ngomongin Ada Singapura dong. atau apa gitu? Ada, Oh, jalan-jalan berita dalam dunia dalam berita itu kan ada. Iya. Anita Rahman ya. Kita rahmat. Saat itu ya. Yan Partawijaya. Jadi dari situlah kamu belajar berimajinasi itu. Belajar berimajinasi dan meluangkan meluaskan jangkauan mimpi. Tapi kan kamu, oke kan tadi cerita soal jadi penyiar segala macam. Itu sebelum kamu jadi penyanyi kan ya, Bot? Iya. Ya, nah. Enggak, aku kalau jadi penyanyi sebenarnya aku penyanyi dulu. Karena aku pernah punya album anak-anak. Oh yang anak-anak dulu ya? Iya. Oke. Pernah, oke ya benar. Itu Ya. gara-gara yang Sanggar yang bareng sama Kade yang... Enggak, Beda gara-gara lagi? sekolah. Yang buatin album siapa? Yang buatin album koncone Mas Alex. Kakakmu. Iya. Jadi aku Yang adalah memang produser. yang adalah memang aktivis pemuda. Dulu ada namanya Karang Taruna. Iya. Dia sering Kenapa kamu bisa dibuatin album? Apakah suatu Nah. hari kamu nyanyi terus, wah merdu anak ini? Nah ya ini ceritanya gara-gara waktu aku dari kecil salah satu memang aku suka nyanyi. Terus setiap aku tampil tuh selalu kayak
udah paling keren lah nyanyinya menurut guruku waktu SD. Pede lah pokoknya. Ya paling pede gitu loh. Wah, setiap nyanyi lagunya tapi cuma 2. Yaitu Tanah Airku Indonesia. Pasti itu. Negeri elok, selalu itu nyanyinya. Kalau cari lagu lain, kalau nggak cari lagu lain, dari yakin. Ya, itu ke TV mau habis. Anak sekarang nggak tahu. Dulu tapi kalau mau habis itu lagunya. Kalau lagi pelajaran nyanyi di sekolah lagunya itu, tapi kalau lagi keluar main, karena aku uangnya terbatas buat jajan, jadi aku di kelas kerjaannya nyanyi di kelas pakai meja itu loh. We're not gonna take it. Wow, we ain't gonna take. Teriak-teriak. Sampai akhirnya guruku capek, terus dia manggil, Gusti sini. Kamu suka nyanyi? Iya Pak. Berani nggak ikut nyanyi? Perlombaan? Berani? Aku bilang kayak gitu. Ikutlah perlombaan. Nah, dari situlah awal dalam tanda kutip aku bertambah lagi kepedeannya untuk nyanyi depan orang. Tadinya cuma di kelas. Diperlombakan dari mulai tingkat kecamatan, wali kota, provinsi, sampai akhirnya menjadi juara 1. Nyanyi apa udah gonjreng gitar? Nyanyi, nggak ngerti main musik. Oh nggak ngerti main musik? Porseni siswa tahun 1984, aku juara 1 tingkat nasional. Lawannya ada Julius Sitanggang. Wih, Batak paling ganteng di masa itu. Yoi, Anggun C. Sasmi, Ya. Novia Kolopaking, Irma Jun, itu ketemu semua di situ. Oh. Dan juga ada Genta Garbi. Enggak, aku. Dulu ada band namanya Garbi. Itu Garbi. Genta itu salah satu penyanyinya. Partnerku di sekolah nyanyi. Jadi cowoknya ada 2, aku sama Genta. Tapi aku waktu itu menjuarai dan disitulah akhirnya temennya kakakku itu ngeliat, wih, adekmu juara nyanyi tingkat nasional loh. Ayo kita bikinin album. Dibikinkanlah album. Namanya apa albummu? Nama panggilan di albumnya Gusti Embut. Gusti Makanya kamu Embut, tadi iya, bilang nama Gusti Embut itu nama albumku kecil tuh, tahun 84. Gusti Embut. Itu waktu aku mau lulus SD, dibikinin album. Berarti kamu udah punya album sebelum Mas Katon dan Mas Andre? Di dalam sejarah perjuangan musisi Indonesia di rumahku, aku lah pertama kali. Di Juwarno Family? Di Juwarno Family, aku yang pertama kali punya album. Oh gitu. Waktu itu suaraku tapi nggak gini. Tapi yang Suaranya teriak kayak itu? Kayak cewek. Gitu kayak Ada ini kok di YouTube nanti. Vienna Choir Boys gitu ya? Nanti boleh pada lihat deh, Gusti Embut. Ada Gusti Embut. EMBUT. Ya. Ya, EMBUT ya betul. Nah, pas mau pertama kali rekaman sebagai Nugi, katanya kamu minjem sisa pita rekamannya Mas Katon, itu bener apa enggak? Oh bener banget, karena memang nggak punya modal kan. Bentar. Dulu orang kalau rekaman guys pakai pita ya. Ini soalnya yang nonton dari berbagai macam umur. Studionya nyewa. Studio nyewa mahal. Mahal sekali. Belum bayar operator. Belum punya. Ya itu pita, operator dan segala macam itu. Shift, hanya orang-orang tertentu yang punya akses lah. Nah waktu Terus itu. Mas Katon punya sisaan pita. Iya, jadi waktu Mas Katon masih ada di rumah, belum dia cabut. Aku kan punya kamar sendiri, aku nyanyi. Pas udah jadi penyiar, bikin lagu, salah satunya Tertipu itu. Terus dia buka kamarku, ngapain loh? Bikin lagu. Mau ngapain emang bikin lagu? Mau rekaman. Sok tahu emang lu ini. Ya biarin aja, aku bilang. Terus ternyata terngiang lah lagu itu. Terus dia nawarin. Tertipu. Bot, lo mau nggak rekaman nih? Gue masih ada jadwal sisa. Besok. Oh, jadwal sisanya. Satu shift 8 jam. Satu shift 8 jam. Ya. Enggak, 7 jam. 7 jam ya? 7 jam di Gins. Oh, di Gins? Iya. Lo pakai deh tuh. Iya, Gins yang bawah. Kamu langsung bilang iya. Dari iya itu kapan langsung? Besoknya rekaman apa kapan? Kan kamu harus ada kan, musisinya, siapa yang ngisi? Teman-temanku di radio kan, kita udah punya band emang. Oh, Tapi gitu. semuanya cuman band iseng-iseng. Dengan peralatan sederhana. Ada Joe, ada Sigit, ada Daniel, ada Kuple. Udah. Kita diajak kasih studio sama Mas Katon mau. Oh mau, kita bikin demo ini. Mau. Jadilah masuk di sore ke malam lah. Itu shift yang terakhir Mas Katon punya. Dia kasih 2 jam. Kita bikin 3 lagu. Dalam 2 jam? Iya. Rekam 2 lagu. Iya live kan. Kalau zaman dulu kan semuanya rekamannya live. Tapi kan udah jadi kan bahannya pas masuk ke situ. Maksudnya udah, lagunya ada. Kita karena grup
SK, teman-teman di SK itu kan kita punya tempat buat main-main musik, walaupun pakai gitar kopong bisa direkam. Jadi udah tahu part-partnya mau diapain. Dan pas kita bikin demo itu, Yang direkam apa waktu itu? Tertipu, Putri, sama yang satu lagi nama yang belum pernah keluar, Jessie, bahasa Inggris. Judulnya Jessie. Iya. Oh, oke. Terus dari 3 lagu itu taruh mana itu? Udah jadi kan? Terus Nah, bingung nggak? dari 3 lagu itu, Mas Katon dengar bahwa laguku tuh dibilang unik gitu loh. Ini lagu lo aneh-aneh juga ya? Iya mas, gue suka yang kayak gini. Seneng nggak kamu dipuji Mas Katon? Kan udah jadi Katon Bagaskara waktu itu. Udah jadi banget. Seneng nggak Udah ada kamu tentang dipuji? kita, udah ada Yogyakarta. Ya seneng, apalagi kita nggak bayar. Tetep ya. Terus Mas Katon menawarin, udah kalau lo berani gue bawa ini ke label. Bawalah ke Pak Iin, ke Aquarius. Kasih denger. Ditanyain sama Mas Katon, lo udah siap semua band-bandnya? Udah. Gue pengen bikin band. Namanya Alf. Dulu namanya Hijack. Hijack. Iya, Hijack. Dulu pakai tang. Oh, bukan hijack membajak. Ya akhirnya bisa dibilang jadi hijack membajak. Karena aku gini kan. Ini kan buat aku J-nya tuh J. J. Kalau manggil sama teman-teman SK, Jack gitu. Oh iya. Nah di situ udah akhirnya malah dilalah pada saat diterima demonya, kita juga kaget. Ada kesepakatan dari Aquarius, kita nggak mau terima grup tapi maunya solo. Toh kamu yang bikin lagu, kamu yang nyanyi, dan waktu itu ada yang nggak bisa ikut. 2 orang dari member itu nggak bisa ikut. Akhirnya ya udah, tapi yang main mereka ya Pak ya. Ya terserah, pokoknya ini maunya solo, pakailah Nugi. Oh jadi nggak hijack itu nggak jadi tapi Nggak. jadilah Nugi. Keluarlah Tapi tertipu. di dalam ada hijack. Keluarnya tertipu. Keluarnya tertipu pertama. Dan langsung hits tuh. Tahun berapa tuh ya? Iya, puji Tuhan, tahun 95. Langsung hits tuh. Iya. Radio hit banget tuh. Kayaknya waktu itu nggak ada deh cowok yang nyanyinya falset gitu. Tertipu. Oh, aku udah bilang aku nekat kok. Nggak, yang enaknya Sof, di zaman dulu, semua yang sifatnya eksperimental, aneh itu diterima. Bisa diterima ya. Sama radio, sama industrinya, sama TV-nya. Jadi kalau di sini kan jadi satu momen lah, 90s itu Ya momen. enggak sih, pada saat itu nggak ada yang karakternya kayak kamu juga. Iya, Kalau mau makanya aku dipikir-pikir. bilang yang eksperimental itu diterima di zaman dulu. Karena dibutuhkan figur-figur yang aneh-aneh. Kalau misalnya aku bilang zaman sekarang, memang susah untuk masuk ke arah situ. Begitu tertipu itu, kamu mulai promo radio, kamu kalau naik bus kemana-mana orang udah tahu belum? Nugi gitu. Karena dulu waktu zaman habis punya duit, aku jadi anak motor. Kamu punya motor. Disitulah aku kemana-mana naik motor, nggak naik bis lagi. Ya tapi kan kalau kamu ke supermarket masa nggak Nugi ya gitu. Enggak, waktu itu sebelum sengetop itu. Belum, lagu tertipu loh. Belum. Iya, kan lagunya, Tapi mukanya kan orang belum tahu. keluar. Oh, video klip? Video klip nggak jelas mukaku. Kenapa raimu nggak jelas? Emang kan ceritanya aku kan pengen ngalternatif. Semua orang jualan muka, aku nggak mau jualan nggak mau. muka. Harus Makanya beda. albumku nggak ada mukanya. Iya kan? Iya, harus beda. Idealisme, pokoknya. gue jualan musik bukan jualan muka. Gitu. Tapi akhirnya exposure itu udah di album kedua justru. Album kedua apa ya waktu itu singlenya ya? Masa lupa. Lupa, aku nggak inget urutannya. Hey ayah ho. Iya, Itu. Dan muncul banyak di TV kan, wawancara. Iya. Nah Di itu. situ baru kamu. Baru aku kenal, sampai ada cewek-cewek yang, aku kan anak motor. Jadi kalau nongkrong ya di bengkel. Benar-benar di bengkel motor, di Jalan Supomo itu di pinggir jalan. Semacam Ariel pada masanya ya. Anjay. Ariel juga kan nongkrongnya motor. Tapi kan nggak di pinggir Kan beda. jalan. Sama. Pinggir jalan masa Dia masuk ke dalam. Sekarang Oh, iya, bengkel beda. nggak ada yang di Oh, pinggir nggak ada ya? jalan. Cuman gue doang yang ngalami. Turun di pinggir jalan, itu aku ngeliat, terus ada cewek-cewek turun dari bis, ngeliatin, itu Nugi. Ih, cuma segitu doang nongkrongnya pinggir jalan. Anjing. Ih, kasihan. Tapi Ya, kamu nggak kan apa-apa. udah kuliah kan waktu itu? Ya Fisip. sambil kuliah itu, Sof. Satu angkatan sama Arman katanya, tapi beda. Kalau nggak fisip- salah, fisip Arman- apa dia? Kamu fisip apa ya? Arman ngambil administrasi, kalau nggak salah. Kamu apa? Aku kan di Ya apa? S1-nya. Fisipnya apa? Kesejahteraan sosial. Oh. Salah tapi satu- Kelar nggak? Ya, aku kelarin.
Oh, kamu Aku yang kelar, kan? ngelarin. Itu kalau bahasa Batak, sudah beres, sudah, Dipa sudah, diudahin. Iya, Karena sibuk musik, bukan karena sebenarnya sih pengen aku ngelarin karena aku udah 7 tahun loh dari tahun 90, 97 aku kelarin gara-gara 2 semester aku bikin Skripsi? tugas akhir, nggak pakai skripsi kalau aku karena udah SKS-nya udah S1, tapi ini kalau ada teman-teman alumni sama Pak Dekan Yellow kemarin jacket. ketemu, "Mbok kamu udah ambil aja tinggal ngerjain ini doang," tapi itu tugas mata kuliah wajib. SKS sudah jadi S1, tapi mata kuliah wajib ini nggak aku selesaiin gara-gara proyekku aku nggak diterima 2 kali. Terus kamu kesel? Ya, Mangkel. secara ya udah gue jadi anak bandnya ngapain gue kayak gitu. Emang apa tugasnya waktu itu kok nggak diterima? Aku bikin label. Ah. Ya udah itu. Terus nggak diterima kenapa? Katanya dosen. Ntar ada yang tersindir lagi. Oh ya enggak, nanti saya lihat kalau tersindir saya potong. Nah, pokoknya masalahnya cuma nggak ada referensi. Oh gitu. Ya ilmu mosok nyari yang itu aja. Ya. Belum ada referensi di kesejahteraan sosial soal label. yang untuk mengentaskan anak jalanan, narkoba, terus broken home family. Karena aku ngumpulin, karena aku punya medianya radio. Aku buka, siapa yang berani bikin demo sini-sini, kirimin ke sini. Aku sortir. Udah ada yang ngasih duit, Sof. Orang ngasih duit aku 100 juta. Udah tuh pada saat. Lah yes. Suruh bikin, Ki, lu gue percaya nama lu. Kenal juga enggak, cuman gara-gara dengerin aku siaran. Lu bikin deh, apa lu mau bikin? Oh, gue mau bikin label ya. Aku talent scout dong. Mau bikin indie label. Dari situ aku bilang ini konsep kesejahteraan sosial, orang dikasih Menampung kesempatan dari orang-orang itu hal yang sama. Banyak. ditolak oleh masyarakat lah ya ibaratnya. Kalau teman-teman pendengar radio SK pasti tahu namanya penyiar palsu. Gue undang penyiar yang suka nyanyi, suruh siaran, suruh nyanyi, suruh siaran, suruh nyanyi. Itu programku dulu di SK. Boleh sama produser Boleh, SK dulu? aku dulu bebas banget. Enak di radio SK tuh the best radio yang pernah aku jalanin. Waktu itu udah ada Adele. Udah ada Abdel, udah ada Temon, udah ada Komeng, udah ada Ulfa, udah ada Eko. Oh, ketemu juga di situ Iya, ya? iya. Semua pelawak cuman gue doang nggak bisa ngelawak. Lo bayangin, di radio pelawak, gue disuruh ngelawak, kan garing. Terus Iya. akhirnya dikasih buku Mati Ketawa Cara Rusia. Iya, iya, disuruh belajar. Suruh baca, aku bisa cerita. Ini ada bapak-bapak pergi mancing. Karena dia belum pernah mancing dan teman-temannya udah sering mancing, akhirnya dia punya trik. Dia tulis, siapa yang mau makan ini umpan gue beliin mobil, cemplungin. Sekali nggak mau, oh diganti. Siapa yang mau makan ikan ini, siapa yang mau makan umpan ini, kalau ikannya mau gue kawinin. Digigit. Tapi begitu diangkat ayam, harusnya kan, itu kan gue lihat di buku. Loh, terus orang penyiar kan kapasitas tingkat humornya kan udah beda daripada baca buku. Gue kan nyampeinnya cuman kayak gitu doang. Kalau lo ngelihat mungkin lucu, tapi kalau audio kan garing banget. Apaan sih gitu? Akhirnya salah satu operator siaran cuma bilang, ngangkat tulisannya nggak lucu aja. Pertama kali siaran dikasih tulisan nggak lucu. Padahal radio humor. Tapi kamu tetap dipelihara sama Ya radio karena itu. aku aneh itu tadi siaran teriak-teriak gitu. Iya. Dan Ya satu-satunya itu berkahnya Tuhan itu di bulan Agustus kamu biarpun nggak lucu, tapi tetap dipelihara. Nah, kalau di kamu situ. ngomong berkah Tuhan, saya cuma menjalankan apa yang aku suka dan menyukai apa yang aku lakukan sampai hari ini. Berarti kamu nggak pernah punya masalah PD atau punya? Kan kadang-kadang kita gini nih, aduh kenapa ya gue tadi harus ngomong gitu, tapi emang gue tipenya nyablak sih. Gimana ya? Itu bukan Takut orang pede nggak dong, suka sama itu aku. namanya mawas diri. Kalau pede kamu belum jalan, kamu udah nggak mau. Lah nggak pede, takutnya kalau aku udahlah nggak usah gitu, aku nggak usah. Enggak lah, itu bukan pede. Kalau pede kamu belum nggak mau gitu. Kok nggak berani gitu. Jujur aku nggak pernah punya masalah itu. Jadi kamu cuek aja. Ya menjadi diri sendiri aja. Ya orang mau mandang kamu kayak apa, kamu nggak mikirin gitu maksudnya. Ih ini orang aneh banget gitu. Ini udah nggak lucu siaran lagi di SK kan, pasti ada lah pikiran-pikiran itu. Ya ada. Dan tapi aku jalanin sampai Cuek. akhirnya ada surat-surat kebencian yang datang. Kaleng. Bukan. Jadi SK itu center of humor di Jakarta lah Iya. dulu. Kan tahu kan. Terus
kita nerima juga fans Ya. apa namanya surat-surat dibacain kalau lagi rapat per bulan, ada rapat direksi, dipanggil penyiar-penyiar program-programnya, terus dibacain. Terus dia ditanya, gini ada kritikan banyak nih buat lo. Udah nggak lucu, berisik, lagunya nggak ada yang dikenal kan lagu. Terus nggak dipecat-pecat tuh loh. Tapi ya SK mempertahankan karena ya kita mau jualan yang ini. Oh. Bukan radio SK itu bukan radio pelawak. Radio yang humoris. Humoris. Humoris itu bukan pelawak ternyata kan. Macem-macem. Dan itu yang di endorse, makanya era 90s itu lengkap buat gue, di industri radionya bagus, di industri labelnya bagus. Iya, majalah aku juga referensi bagus. iya. Ya. Majalah kan juga banyak yang aneh-aneh kan, yang Aneh-aneh. bahas-bahas kayak pada gitu. saat itu. Apa majalah misteri kita dulu? Ada kan? Ya, apa sih? Adalah ya, Iya, ada itu kan majalah misteri. itu ada. Iya, iya. Hah? Apa? Nick Carter. Itu Carter kok majalah? Buku. Itu nih. novel. Aduh, ini. Bebe. Apa ini? Nah itu aku ngalamin itu banget, dan DSK itu mengakomodir kegilaanku. Go. Ya, oke. Untuk- Berapa tahun itu berarti? 5 tahun, 5 tahun. jadi penyiar. Di situ aku bikin album juga di situ. Album yang mana? Yang trilogi itu? Iya. Yang Bumi, Air. Sebelum album yang terakhir trilogi Bumi Air Udara, aku Bumi Air masih di SK, Udara udah enggak. Di mana itu? Yang Udara di Hard Rock FM. Kamu siaran juga di Iya, situ emang? di Hard Rock FM. Masa sih? Lah ini aku udah masuk Jam- grupnya. Oh ya maaf. Terus aku masa sih? Kok aku nggak inget ya kamu pernah siaran di Ada. Hard Rock FM? Hard Rock FM. Berarti pada dasarnya kamu broadcaster juga dong ya, selain musisi. Menjual suara dari dulu. Dengan cara berbicara juga. Nyanyi, bicara, drama. Ya itu ternyata Operet, berkah musik, Tuhan iya. di bulan Agustus itu salah satunya dengan menjual suara. Kalau album Bahagia itu bukannya harusnya trilogi? 2000, ya itu kan setelah aku selesai dari Alf, akhirnya aku balik lagi ke trilogi, ke album solo. Aku bilang sama almarhum Pak Iin, yuk kita bikin aku triloginya trilogi hati. Bahagia, setia, bijak. Nah, terus? Ya sampai bahagia stop. Ya kenapa itu? Kan Siapa nggak lagi yang laku. nolak? Siapa lagi yang Jadi nolak? gini, waktu itu Pak Iin, Tesismu. bukan, waktu itu Pak Iin bilang, Gi, kan sekarang udah tahun 2000-an, udah beda sama 90s, dia bilang, boleh nggak lo kolaborasi sama orang lain? Maksudnya gimana? Biar nggak nugi banget, bilang. Bingung maksudnya, nggak nugi banget, kan lagunya Ada yang saya ketawa. semua Pak. Iya, cuma maksud gue, lo jangan intervensi, kasih ke produser-produser. Oh, Iya, kamu nggak mau? Ada Pai, ada Bongki, ada Didit Babab, ada Rido Slang, ada Beng Beng Pas. Kan bagus semua itu. Iya, Nama-nama dijadiin musisi. produser untuk lagu-lagu yang aku bikin. Dan waktu itu aku udah kecekokin sama Jack Johnson. Oh, iya, iya, iya. Nah, aku ngasih tahu, aku maunya kayak gini, kalau mau organiknya kayak gini. Aku inget tuh masa-masa Jack Johnsonmu itu. Iya. Semua orang kamu harus denger ini lah, Bol. Jack Johnson. Semua Asik, kan? orang. Pokoknya dia kalau lagi seneng apa, semua orang harus menganut agama itu juga. Lah Kalau iya. Itu gitu. Ya, kalau orang yang udah tahu tentang musik pasti anjir Iya. ya. Kayak Mas Katon kasih denger Nirvana juga, apaan nih? Waktu itu kan dengernya Duren-Duren. Gue kasih denger Nirvana, akhirnya dia bisa anjir asik ya, gila. Baru dia mau jadi produser di album Bumi Air Udara. Di album ini kan Mas Katon nggak jadi produser, tapi dikasih ke Pak Iin, terus Pak Iin nyebar ke 5 orang itu. Iya. Dengan Nah, interpretasi masing-masing. Kamu nggak mau? Iya, gue Nggak sesuai visi aku misi. berkompromi. Ya udah Pak, nggak apa-apa kita jajal ya. Aku bilang gitu. Dia yang bahagia. Iya, di album Bahagia. Oke, terus? Dan hasilnya orang nggak ada yang tahu itu aku. Kan beda banget. Jadi semua lagunya sebenarnya udah gue bikin. Ya untuk yang bijak sama apa? Iya, stop. tadi. Kan bisa, nggak usah sama 5 orang. Pak In, ganti ya. Kemarin ini saya mau ganti. Ya, karena waktu itu kan eranya udah mulai, wah digital, pembajakan dan segala macam-macam udah mulai marak. Jadi udah agak turun animonya mereka untuk Terus nggak berakhir. apa-apa nggak mau nerusin jadi trilogi itu? Ya suatu saat akan gue terusin. Oh, suatu saat akan. Berarti Karena kita udah ada menunggu semua. dong. Ya kalau semesta mendukung, jujur aku sekarang nggak berniat bikin album sih. Apaan sih? Terus kok gue marah? Bikin lagu, iya. Bikin album, enggak. Kenapa?
Ya karena memang industrinya nggak ngarah ke sana. Kemarin kan Oh, juga ada album ya. Oke, oke. album. Jadi kalau single lagu masih mau buat. single lagu aku bikin aja, tapi bukan dalam identik dengan industri. Gimana tuh? Ya aku taruh aja, siapa aja mau pakai silahkan. Maksudnya apa? Kan tetap direkam toh? Iya direkam tak kasih ke YouTube. Oh, YouTube. Dan nggak aku monetize, Nggak dimonetize. karena aku nggak ngerti. Tapi kalau dikasih ngerti mau nggak? Ada Ya orang lain yang jalanin. Oh, Aku- mau kamu tapi. Sampai waktu aku sebenarnya pengen jalanin apa yang udah pernah aku jalanin tahun 90. Aku nggak ngerti jualannya. Iya, iya. Aku nggak ngerti apa bisnisnya. Tapi aku bikin lagu semaunya aku. Diterima. Nah, aku sekarang berkondisi, ya kenapa nggak gue gituin aja sekarang? Ada yang mau jualan ya silahkan. Tapi gue nggak mau. Karena udah pernah kan aku tahun 2004 yang bahagia itu. Iya, iya. Aku udah pernah jalanin berkompromi dalam tanda kutip. Iya, iya, iya. Oh ternyata nggak cocok ya, karena memang masing-masing kan aku bilang tadi ada berkahnya loh, ada berkah orang yang bisa ngikutin arus Iya, yang iya, ini, iya. ada yang berkah lah aku berkahnya mungkin bukan ngikutin arus yang kalian mau, tapi aku menciptakan arus yang lain, ya walaupun marketnya nggak besar, tapi niche market yang terus ada. Tapi kan industri kan berbeda sekarang. Kalau dulu kan mau begitu, sekarang udah nggak mau, ya udah. Aku jalanin dengan apa yang aku mau. Aku nggak ngerti yang monetizing mau apa digital. label segala macam. Walaupun teman-temanku semua tahu, Pongki, Bebe, Aryo juga melakukan itu. Tapi buat aku ya, pokoknya sekarang gue bikin lagu, gue placement, dan itu menjadi apa namanya kepemilikan yang universal. Semuanya boleh pakai. Ya akhirnya banyak lagu yang dipakai sama teman-teman di LSM, temen-temen yang buat festival-festival suka nyanyiin laguku. Tapi kan bukan sesuatu yang ngetop kan. Tapi mereka nyanyiin. Itu aja. Nah. Sampai di situ. Kalau untuk TDC sendiri, awalnya itu, nah kan aku nanya sama bapak-bapak Ini yang tempatnya lain. di sini. Ya di Bali. Di Nusa Dua ini. Oh iya, waktu itu yang konferensi United Nation for Climate Change ya, Conference. itu udah diceritakan juga sama si Karyo sama si Bebe. Baim. Udah mereka cerita soal itu waktu kalian dipertemukan si jenderal vokalis frontman ini semuanya penyanyi terus ketemulah dalam band itu terus Harus diulang. terus jangan diulang terus lewatin naik bus mau ke event terus ngelewatin. Tapi di balik story yang company. kenapa aku bisa sampai ketemu Pongki, pernah ceritain nggak? Oh belum. Saya tunggu. Aku kasih tahu orang dulu ya. Ah. Jadi aku tuh ketemu Pongki itu awalnya karena mewawancarai dia waktu baru jadi Jikustik single pertama di TVRI. Nah setelah itu nggak ketemu lagi, ngobrol asik. Nggak lama kan kita syuting bareng tuh. Terus nggak taunya kamu didatengin orang ini. Iya, dari Yang namanya Jogja. Pongki dari Jogja. Ternyata tanpa aku ketahui kita main bareng, kamu juga main bareng sama dia nggak saling tahu. Malah dia nginep rumahmu. Nah kamu nemu dia di mana? Nemu dia. Pongki itu. Ya nemunya dia dari teman kita yang namanya Tony Trax. Oh, Tony Trax kan tetangganya di Jogja. Nah iya, dia kan teman lamaku juga. Tony Trax dari album pertama. Iya, iya. Lah aku udah kenal Tony Trax sebenarnya. Nah. Sebelum tahu ada manusia. Jadi kalau namanya aku main ke Pongki. Jogja, Bul ada yang mau tak kenalin. Wongnya lucu. Namanya Pongki. Bandnya Jeronimo bandnya dulu. Ya, dulu ya. Nah itu dikenalin dari situ. Oh, kamu kenalannya di Jogja? Iya. Oke, tahun berapa Di Jogja itu? ya? Lupa. Di Jogja, di Tahun berapa radio itu? kalau nggak tahu. Ya tahun 95 karena aku udah mulai tur-tur kan. Oke. Nah, Terus itu pas deh. kenalan pertama? Ya nggak ada kesan apa-apa ya, cuma Biasa karena aja. Jogja aja. Karena Mas-mas aku kan Jogja punya aja. terah Jogja tadi Iya, dari iya. ibuku. Ya aku makin banyak teman di Jogja makin senang. Senang. Karena kalau aku ke Jogja nggak harus ke. Terus dia bisa nginep-nginep rumahmu nebeng tuh dari mana? Ya gara-gara memang aku udah kenal, terus kita korespondensi waktu itu kan. Korespondensi. Tua banget. Nggak filateli sekalian. Tukaran perangko. Ya, terus Korespondensi, ya. Ya Tony sama Ya. Pongki kan sering juga ini. Ke Jakarta. Iya. Ya. Terus dia akhirnya Pongki mau ke Jakarta, ya manggon rumahku kan cuma sendirian. Rumah sebesar itu di rumah. Mas Katon udah keluar, udah Mas Andre udah keluar. Tinggal adikku yang kecil yang Lala sama nama aku menguasai karena perekonomian aku yang handle waktu itu di rumah. Jadi datanglah nginep-nginep di kamarku yang cuma seadanya itu. Dia di situ tahu pertama kali yang namanya DVD itu di situ. DVD. Nggak ngerti dia.
Terus dulu kalau nonton DVD kan pakai yang surround, itu PlayStation. Kamu udah punya. Udah punya. Dia nggak punya, nggak ngerti dia. Enggak, dia sempat tak kasih tahu yang namanya Protos. Apa? Pro Tools. Tapi Pro Tools punya aku, soalnya pakai PC bukan pakai Mac. Pantes gue, ini salah ngomong loh. Pro Tools, oke Ya, terus. terus dia bikin lagu di situ. Nah, ini bisa gini. Oh iya, ini aku ada ide gitu. Terus sampai kita akhirnya syuting, tak aja kamu ikut syuting nggak? Oh iya, ada Sophie. Disitulah dia pertama kali lihat aku lagi. Tapi aku udah mematahkan Nah, dulu. ini aneh nih. Oh, aku mematahkannya ya. Berusaha Sophie datang ke tempat syuting ada cowoknya. Oh, Terus. Ya, Ya, tapi kan kamu bukan yang promosiin temennya malah jangan itu kayak laki-laki gitu. lah ya malah iya, aku bilang. karena aku pikir seleranya dia kan seorang pongki jikustik romantis, golek Yang cewek-cewek gitu ya, ayu manis pi. secara kasat mata lagunya semuanya maafkan aku, ya toh? Iya. Ya toh? Romantis. Menurut kamu suara dia waktu awal keluar kayak Mas Katon nggak? Kau, nah. Menurut lu iya nggak? Menurut lu ya, Be? Mirip kan? Tuh. Enggak, kalau aku lu kan bilang adiknya nih. enggak, kalau aku bilang jikustik itu hampir jadi Kla. The next Kla. Itu. Tapi Katon sama enggak sih beda. Suaranya pas Iya. awal itu loh. Beda. Aku kan waktu itu masih siaran. Pasang lagu baru kata MD gue, pasang. Pas denger, weh bagus ya Kla yang baru, gue gitu bilangnya. Bukan Kla gitu. Kalau aku nggak ngeliat itu sebagai, cuman aku musiknya, the whole penulisan liriknya, notasinya, cara aransemennya, menurut aku the next Kla nih. Gitu, aku bilang sama Mas Katon. Kla musiknya lebih dalam quote unquote lebih susah loh. Ya kan Dia aku lebih tadi simpel. bilang aransemennya, liriknya, terus musiknya, The whole package. softnya. Iya. Kena ke hatinya cewek-cewek gitu ya. Iya. Ya, aku sempat ngomong sama Mas Katon. Maksud sih, temanku nih Mas. Aku kasih tahu ke Mas Katon. Dan disitulah keakraban itu terjadi karena kita sering, dan aku kan seneng ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang seperjuangan. Iya. Nah, itulah rumahku jadi tempat perhentian juga. Kayak ngwarisin dari papiku dulu, tempat transit orang-orang. Sampai Indra Brasko transit situ juga. Oh iya, dia cerita juga. Oh iya. Iya, semua itu yang transit rumahmu udah cerita di sini. Cuma kamu yang belum karena sibuk banget kamu main Enggak film. sibuk, kamunya yang kemana-mana. Sibuk, kan syutingnya di sini. Kecuali itu Bebe itu Bebe. cakung doang itu pengecualian. Kamu. Tunggu. Jadi pas awalnya dia deketin aku tanpa sepengetahuan kamu itu, kamu ngerti dia cerita apa enggak? Enggak kayaknya ya. Ya dia pengen minta dikenalin, aku mau kenalin sama Sophie gitu loh. Halah, ngapain sih? Orang udah ada cowoknya. Ya nggak apa-apa lah, kenalan aja. Ya udah, tak kenalin, kamu lagi di Pondok Indah lagi ngerokok ambil main PlayStation. Dia ngelihat, aku pikir ya udah pasti stop. Iya. Ya nggak pasti nyangka. tobat. Tiba-tiba aku ditelepon, "Boy, kamu tuh asu." Malah aku dimarahin, Be. Aku nggak ngerti apa-apa. Nah, iya kan berusaha memberhentikan perjodohan itu kok. Kok perjodohan? Kamu bawa siapa itu? Hah? Diam. Dua lagi. Enggak, bohong. Jangan percaya. Nah, itu kan masa lalu, ya. Terus. Tapi kan itu masa lalu. Tapi- yang membuat kita akhirnya menjadi satu sama lain saling oh ya. Oh ya. Kok bisa kalian satu band tingginya sama semua itu loh TDC? Nah, ini gara-gara Ukurannya diukur apa Pi? peristiwa 2007. Nah, ini kan dibalik peristiwa kita ketemu Dance Company itu kan aku sama Pongki emang udah sering. Sampai dia bikin Endang Sukamti. Iya, kita bertiga pernah mau jualan kaos nggak laku itu loh, ingat gak sih? Iya benar jualan kaos. Gak ada yang ngurus akhirnya. Satu-satunya orang yang punya repertoar pertemanan musisi kan Pongki di Jakarta yang aku kenal. Kalau Kang Masku mungkin terlalu senior. Nah, waktu aku dititahkan sama Pak Menteri Rahmat Witoelar, Ki bantuin kita yuk ngapain bikin lagu untuk konferensi perubahan iklim. Pertama kali loh ini Indonesia jadi tuan rumah untuk 165 negara. Wih, boleh Pak. Aku pikir dengan kapasitas aku akan ada penggelontoran dana APBN. Jebule malah aku nombok duluan. Kita cuma punya uang 50 juta. Hah? Maksudnya Pak? Dulu 50 juta dan 2007 lumayan. Iya. Ya? Tapi semuanya ada whole package. Mau
Aku kan buat aku mikir tadi, wah gue sendiri sih asik nih. Tambahin lagi kalau bisa Mas Nugi bawa teman-teman yang lain. Maksudnya Pak, kita bikin core gitu Mas, kayak We are the world. iya USA for Africa. Hah? Mana cukup bilang. Ya udah harus aku matur ke Pongki. Pong, ini aku dapat proyek suruh bikin lagu gini. Ya wes lah, nggak apa-apa. Yang penting kita jujur aja. Gitu. Kasih tahu. Oke, SMS ya, Wek ya. Belum ada yang Masih SMS ya? SMS blast itu kita semua yang ada di daftar kontakku, semua yang di daftar kontaknya Pongki sebar. Pongki tak tunjuk jadi produser karena aku belum pernah menjadi produser karena aku selalu diproduserin. Pongki udah beberapa kali mungkin ngalamin peristiwa Waktu itu udah ada studio Cidodol yang kecil itu ya? Udah ada. Nah makanya habis itu terjadilah hari rekaman bawa Mbak Lea untuk jadi aransemen vokal. adik saya. Iya, yang ternyata pada hari H kita datang rekaman semua yang kita SMS itu muncul. Ya banyak kan waktu itu? Ya aku sih terharu sekali, bahkan melebihi dari ekspektasi. Yang pertama kali muncul adalah seorang Reza Artemevia. Iya. Notabene orang yang udah menghilangkan diri tadinya. Iya. Kan? Terus tiba-tiba turun gunung. Wah gitu wow. Aku sama Pongki juga sampai bunga, Mbak Reza mau datang gitu. Dari situlah terus bertubi-tubi sampai muncullah sekian banyak nama dan wajah dan suara di dalam lagu Dunia Berbagilah. Nah, salah satunya adalah Baim, adalah Pongki. Aryo belum masuk secara audio. Iya, belum. Nah, itu pas lagi lagunya udah jadi, video klipnya udah dibikin, kita diajak Pak Menteri untuk pentas di Bali. Pembukaannya konferensi tersebut. Ternyata dari beberapa nama, aku lupa ada Aryo Wahab. Dari situlah akhirnya ketemu Aryo Wahab dulu kamu. Di Pondok Indah Mall? Enggak, yang ketemu Iya, PIM, ya kan? PIM 2. aku ketemu dia lagi di PIM 2 lagi jalan. Yo, kamu nggak diajak? Ngapain Bu? Ini gitu. Hah, aku nggak tahu. Iya, aku maaf ya, aku lupa. Nama di handphoneku. Ya udah, akhirnya terjadilah dengan segala macam keajaiban, berangkatlah kita sama-sama ke Bali. Dan terjadilah peristiwa yang dalam sejarah KTT Perubahan Iklim di dunia baru sekali terjadi seumur hidup, sebuah konferensi tingkat tinggi membahas tentang perubahan iklim, dibuka oleh lagu, dan semua orang mendengarkan dengan translation semua dari 165 negara. Dan itu buat aku sih momen kebanggaan. Sayangnya ada political will yang nggak sejalan sama kita. Itu aja. Ya. Jadi disitulah tapi hikmahnya. Kan lahir TDC. Makanya hikmahnya karena kita senang-senang dalam tanda kutip, cuma nyanyi satu lagu. Gak ada beban. Kita punya hotel, kita punya akomodasi yang enak dan Bali toh enak. Terjadilah perkongsian tadi konspirasi. Awalnya The Dance Company itu justru dari situ. Iya. Sampai hari ini. Nyanyi, bikin-bikin lagu, pakai gitar semua. Di belakang di art center bikin lagu cung karena semuanya jago gitar, aku kan cuma terbatas jadi aku nyanyinya loh aplaus it's raining it's so wet papa's going down baby gitu. Papa's going down apa papa's going down gue sebagai sarjana Inggris naik lift dan ternyata yang mendokumentasikan itu Mas Doni DSS. Oh iya toh? Dia punya. Pakai Nokia komunikatornya. Gitu. Ada nggak video itu kalau dicari? Harusnya ada. Mas Don? Wah, Mas Don belum main ke sini? Waktu itu sempat dikasih ke aku. Ki ini loh, buktinya aku. Lapor rock and rollmu. Coba nanti kita retrieve. Setelah kita rilis itu, kita beberapa kali ketemu Mas Don ya. Itu archives itu penting itu. Iya, itu sejarah kalau ya sayangnya kita nggak punya kepedean kayak band-band bule itu loh yang udah punya video cam dari awal. 2002 ini sejarah loh nih, Dance Company itu momen 4 orang bergabung melahirkan satu karya baru dan fenomenal dan semuanya nggak ada yang marah, nggak ada yang ngerasa lebih dari satu sama lain, itu cuma kita. Udah 17 ya, tahun jujur kan? Sih. 16 tahun ya? Iya. Usianya ya? Berarti ini 2024. 2024 mau 7 Company, tahun, 17 tahun, mau 17 tahun. Bakal ngeluarin single nggak? Single sih masih ada yang belum dikeluarin. Terus kapan? Kenapa nggak dikeluarin?
Ya tergantung aja, kalau mau dikeluarin keluarin aja. Cuman aku bilang sama teman-teman dari kemarin, dari single-single sebelumnya, aku nggak mau promo, keluarin aja. Kenapa? Ya kan tadi udah aku bilang, industrinya lagi nggak ngarah ke kita. Ya tapi kalau kamu nggak promo kan Makanya nggak jalanin dengan bermanfaat. cara kita. Promonya lewat sosial media. Kita nggak usah harus langsung ke radio lagi, ke TV lagi. Emang zaman sekarang masih ada ke radio kayak ini? Ya masih, orang kemarin masih ada orang yang ngasih wawancara radio, ngasih tahu lagu Masih? barunya. Masih ada. Kayaknya sosmed semua. Masih Ya ada. TikTok lah, apa. Makanya kalau kemarin kan pas lagi kita ngeluarin album Happy Together, terus abis itu masuk apa sih Beh? Dan sweet. Dance With You, kita masih muter ke radio. Aku nggak mau, udah buang-buang energi dan buang-buang harapan, karena mereka nggak pernah muter juga. Buat aku itu kenyataan loh ini ya, teman-teman radio kan bisa tahu sendiri, sekarang tidak ada yang namanya hits maker, adanya hits player. Begitu kamu jadi hits baru jadi di-play. Kalau dulu aku Kamu sebagai yang- mantan orang radio berjuang untuk lagu yang aku putar jadi hits. Kalau sekarang kan enggak. Gitu. Banyak kok temen-temen, ada salah satunya pas band tuh. Ya. Kita juga yang waktu aku jadi penyiar radio, muterin terus lagunya pas band. Di radio lain muterin lagu lain, di lagu kita muterin lagu sendiri, lagu yang lain gitu. Kamu pernah nyangka nggak lagumu yang Pesawatku itu kan lagu yang nggak dinyanyiin Nugi, itu kan cocok banget tuh kalau muka Nugi yang nyanyiin gitu. Pesawat, dari yang kamu cerita soal krayon, macam-macam kan lagu kamu kan aneh-aneh ya. Pelukis malam lah, tiba-tiba tukang bikin teh, tiba-tiba krayon, si nama anjing itu. Anjing kan ya? Iya. Terus ujung-ujungnya Nggak usah jadi nengok gajah. aku nama anjingnya. Anjing ya? Iya. terus habis itu jadi dia ujung-ujungnya Iya. jadi gajah, bermimpi menjadi gajah gitu kan. Terus terus Pesawatku. Terus tiba-tiba dikasih Mbak Memes. Karena waktu itu tadi keanehan-anehan di era 90s itu diakomodasi sampai akhirnya kan ada kepercayaan orang-orang yang lihat label aja mau ngambil dengan investasi sekian, berarti orang ini punya sesuatu mungkin ya di kepalanya orang-orang yang pernah bekerja sama aku. Salah satu yang pertama kali ngajak tuh Mbak Memes sama Mas Adi, yang menurut aku juga fenomenal banget. Karena dia di satu label, Mbak Memes mau bikin album solo. Nugi, aku mau dong bikinin lagu. Hah? Kaget kan, karena dia namanya kan udah lebih duluan ada daripada aku. Mbak Memes, Mbak aku nggak bisa bikinin lagu. Ya udah, aku denger deh lagu-lagu kamu. Karena keterbatasan peralatan, akhirnya aku berangkatlah ke tempatnya Mas Adi sama Mbak Memes. Waktu itu di Radio Dalam, dia bukan di Petogogan. Aku naik motor, bawa gitar, bawa buku gitar, bawa Walkman, tak pasangin semua lagu-laguku. Dia ambil 3 lagu kalau nggak salah. Walkman pasti D-Man. Walkman, Walkman. pakai kaset dulu Yang rekamannya. cetek-cetek itu ya. Recorder. Sampai akhirnya Pesawatku itu nggak ada di Walkman itu. Tapi aku bawa gitar, aku nyanyiin dengan gitar keterbatasanku. Terus akhirnya dia pilih Pesawatku. Di situ pertama kali aku jualan dan tanda kutip lagu dipakai sama orang lain Orang tuh. lain. Nggak pernah lupa sejarah itu, karena aku nggak pernah diapresiasi sedemikian tinggi. Buat aku tinggi banget Sebagai loh. songwriter. Sebagai songwriter yang lagunya dipakai buat orang lain dengan genre dan latar belakang yang sangat berbeda. Dan Ternyata bisa. kan aku juga pesen dengan sombong loh. Aku pesen ke Mas Adi. Gimana? Mas Adi mau, iya Nuk, kita jadi mau pakai lagu Pesawatku. Saya cuma pengen lagu ini karena Mas Adi yang bikin, aku pengen dibikin orkestra kayak filmnya Indiana Jones. Pakai John Williams gitu. Hah? Mas Adi kan? Makanya kalau denger lagunya Pesawatku kan, dia rekaman. String sectionnya. Pernah wawancara Mbak Memes Mas Adi, pasti sampai kemarin beberapa waktu yang lalu dia pernah ngomong, Gi tahu nggak, Pesawatku itu produksi paling mahal yang pernah aku bikin. Karena dia harus rekaman ke Australia. Dia pakai orang-orang pilihan untuk mainin lagu yang Pesawat. itu kan dari film-film yang aku tahu. Iya. Film jagoan itu Tapi kan Indiana berarti Jones. bayanganmu tercapai dong. Wah ya itu, makanya aku, wah gila. Keren loh itu. Aku aja sampai terkagum-kagum dengan gila Mas, matur nuwun aku banget. Nah dari situlah muncul beberapa nama-nama, ada Vina Panduwinata, Titi DJ, Minta lagu juga? BCL, iya, barang-barang minta lagu. Terus?
Dita Effendi, ya semuanya dengan karakter masing-masing. Tadi barusan aku putar di mobil Apa tuh? Titik DJ lagunya judulnya Kelinci. Itu kamu ya? Eh. Apa Kelinci. Oh. Tulisannya Kelinci Titik DJ. Itu laguku. Tentang Baim. Kan kelinci. Kenapa sih Baim? Ya loncat-loncat nggak sih? Wow. Kelinci dari neraka. Itu aku. Duduk sama bapak-bapak ini nggak kelar-kelar sih sebenarnya. Tapi Ada aja itu bener-bener crossover ya namanya Iya. kalau aku yang lagu teriak-teriak suruh bikin Kelinci from Hell itu. Aku juga bingung Mbak Titi. Hello, Wabbit. Ini lagunya lucu banget sih Ki. Nah, aku mau dong. Ah, Mbak, beneran Mbak? Iya. Aku kaget banget dia ngambil lagu itu. Iya. BCL juga ngambil Kamu lagu bisa itu. bikin lagu tentang panda nggak? Aku mau kalau lagu. Nah lucunya Panda aku katanya belum nggak tentu berguna. bisa. Hah? Tapi aku bikin dulu, habis itu kamu dengar kamu suka baru dipakai. Oh gitu. Gitu. Aku belum pernah bikinin lagu khusus untuk orang, tapi untuk iklan iya. Oh iklan ya, Iya. jingle ya. Oke. Iklan pun juga udah ada lagunya, baru diganti liriknya, gitu. Kalau Oke, sekarang kamu lagi sibuk banget main film. Wah, pokoknya film-film pasti ada Sutimbul inilah. Aku manggilnya kan Timbul. Pokoknya hampir semua film apa kita lihat mesti ada kamu lah sekarang. Amin. Kamu menyaingi Lukman Sardi lah sebentar lagi. Semua film ada Lukman Sardi, semua film ada Sutimbul. Ya, enggak lah, Agustinus aku- Gusti Nugroho. pada dasarnya semua film yang aku ambil dilalah menjadi sesuatu yang buat aku ekspresi. Karena pertama kali aku main film kan aku udah punya pengalaman aku nggak suka. Ya nggak pernah keluar juga filmnya sampai sekarang. Dari situ aku punya pikiran, oh ternyata gue harus happy dulu untuk jalanin film ini. Tantangan yang terakhir aku main film yang barusan kelar ini, kan film anak-anak. Itu situ aku suka banget karena ternyata aku eksplorasi dunia yang baru di Labuan Bajo yang ketemu dengan berbagai macam karakter anak-anak, karakter pemain dan cerita di balik layar. Kenapa cerita perjuangan anak-anak ini jadi seru karena ada lagunya. Dipakailah salah satunya laguku juga di situ untuk dinyanyiin sama anak-anak yang belum pernah aku dengar laguku dinyanyiin sama anak-anak. Ya aku terharu di situ. Jadi pilihan-pilihan pada saat aku main film itu pertama jujur karakternya, ceritanya, baru habis itu waktunya. Kalau waktu pas ya, ayo. Waktu. Iya ya ini. Di sini loh, Jan. Oh di sini. Kalau aku kan jam dinding. Manuk nih. ini. Anakmu loh, Arka Zora, pinter main gitar sekarang aku lihatnya. Terus gonjreng-gonjrengnya kayak lihat kamu muda gitu loh. Oh, lebih jago Benar. kalau Arka secara intuisi dia main gitar, aku sih udah nggak bisa ngejar. Masa sih? Main piano, main gitar, main bass, main drum. Yang belum dia main alat tiup, dia minta alat tiup. Oke. Tapi ternyata kemarin Oh, tak. mirip Om Bebe ya, semua dimainin. Iya. Iya. Sampai aku bilang, kalau kamu cuma jadi instrumentalis, ya kamu akan jadi anggota. Kalau kamu jadi komposer, bisa bikin lagu, bisa nyanyi, kamu jadi leader. Kalau kamu bisa itu semua, jalanin. Aku bilang sama dia kayak gitu, supaya nggak mentok, nggak ngikut orang, tapi dia menjadi kreator. Aku pengen dia jadi kreator. Jadi pada saat dia main jago gitar, dia niru gitar orang lain, aku nggak terlalu muji. Tapi kalau dia bikin aransemen sendiri, bikin lagu sendiri, baru aku support. Nih. Tapi udah? Udah. Oke. Tapi dalam tanda kutip, aku ingat zaman dulu, kalau aku bikin-bikin lagu, pasti ada referensi-referensi lagu-lagu yang menempel di kepala aku. Mungkin masih terlalu kental. Jadi kesannya jadi kayak niru. Bukan plagiat, tapi niru. Iya, Kok iya. aku langsung misal, kamu tahu nggak, Dada bikin lagu Tertipu itu inspired dari mana? Aku bilang, dari mana dah? Ya coba kamu dengerin. Nggak ada, dia bilang. Padahal aku udah kasih tau referensinya. Dada bikin lagu Tertipu itu dari Alive-nya Pearl Jam, aku bilang. Kok beda? Ya, itulah. Kita inspired, belum tentu harus jadi Sama. meniru. Iya, ya, bukan. Jadi buat aku disitulah aku ngasih nilai-nilai soal musik ke Arka. Lo boleh jago main musik, tapi kalau lo nggak create sesuatu dari diri lo sendiri, lo belum jadi apa-apa. Karena Kamu rencana mau dikasih rekaman nggak anak ini? Kasih dong. lo justru aku encourage banget. Iya. Aku bilang gini, kan dia kan sekarang kelas 2 SMA, Arka. Aku bilang ya Mas ya, Mas, kamu habis SMA mau ngapain? Ya mau kuliah lah.
Yakin mau kuliah? Gue bilang gitu. Kan kamu nggak suka sekolah. Kamu sukanya musik. Aku lihat karena dari masalah kalau sekolah dia selalu mutung, ada ulangan Happy mutung, lah. ya. Tapi begitu suruh main musik, dijabanin sama dia. Mau diajak nggak ada duit, dia jalan-jalan, hujan-hujanan, segala macam, latihan sampai malam. Nah, itu kan berarti kan kamu udah milih sesuatu yang kamu suka. Coba aja jalanin. Masuk bapaknya terus yang nyanyiin Lentera Jiwa, anaknya nggak nemuin Lentera Jiwa, coba cari dulu. Kuliahnya boleh nanti. Nggak harus langsung selesai sekolah. Lagian dari TK sampai SMA, kamu udah rutin. Nggak bosen, aku tanya. Aku ngasih pilihan. Dada nggak maksa, tapi ngasih pilihan. Aku manggilnya Dada. Iya. Gue bilang kayak gitu, ya. Dia sekarang lagi mikir-mikir mau kuliah atau enggak. Karena jurusannya juga masih belum jelas kan dia mau Oh, dia ngambil belum apa. tahu mau apa. Ada beberapa, ada yang mau jadi diplomat lah, ada yang mau jadi... Oh, ada juga cita-cita mau jadi diplomat. Iya, ya? Oh. iya. Kalau kaya lebih kemana? Anaknya Nugi yang perempuan. Ya kalau Nikaya sih tetap masih sama dengan yang dulu, yang pokoknya dia senangnya bergaul lah, dalam tanda kutip, punya banyak pertemanan gaul. Terus zaman anak sekarang kan yang ngisi di TikTok, tapi tetap aku batasin, aku nggak boleh dia profiling dirinya dulu, Ya, belum saatnya. belum saatnya. Jadi kamu ngawasin ya sosmednya Nikaya? Iya, semua sosmed, apa namanya, WA. Iya dong, harus tuh. Terus ya pokoknya semuanya aku awasin dulu. Searka aku gituin, jadi sama. Sebelum kamu bisa memutuskan mana yang ini, yang aman. Kita harus ya supervisi. ketat. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda lah sama kita dulu. Kita juga diawasin kok untuk main sama siapa, pergi kemana, kan mirip-mirip. Cuman sekarang perginya lewat dunia Iya, maya. nongkrongnya kan di sini Iya, sekarang. iya kan sama aja. Iya. Kata orang sih, zaman berbeda, anak-anak harus dilepas. Kalau zaman berbeda, yang pasti cuma teknologinya, normanya sama. Apalagi aku dengan umurku sekian, pengalaman hidup, dan sekarang ditambah lagi tentang kesadaran-kesadaran, ya bisa dibilang spiritual, aku makin tahu bahwa norma yang terbaik adalah norma yang ada asli dari Indonesia. Gue bilang kayak gitu. Jadi semuanya tentang itu aku, Indonesia. walaupun aku takut, dia jadi bingung karena di sekolah nggak diajarin. Casis cus toh. Sekolah Iya, kan shmew. iya. Inggris. Tapi ya tetap sekarang pokoknya ini prosesnya lo selesaiin SMA, udah selesai baru kita berpikir tentang kedepannya. Aku bilang gitu aja. Kalau mamanya pengen dia kuliah apa? Ya mamanya sih semuanya yang dia pengen, anaknya pengen Ngikut dikasih ya, ya. dikasih ya. Yang pasti gue cuman bilang sama Sinta bahwa yang penting adalah kita nggak maksain apapun yang kita pengen. Anak-anak Ke kita anak-anak, iyalah. kita ajak diskusi gitu loh, sampai seberapa jauh, dan harus tahu bapaknya ini cuman anak band. Ya gitu. Kenapa pakai cuman? Ya karena anak band kan punya keterbatasan. Coba elaborate maksudnya. Anak- Nggak, bahwa dalam konteks itu bilang ke anak tuh apa? Mengerti keadaan. Oh, oke, paham. Anak band di Indonesia kita udah semua udah ngalamin masa pandemi. Tapi ada yang Kita nggak, masih hidup. tapi nggak ada yang nggak mengalami loh, Sof. Ya. Ada sama sekali nggak mengalami. Enggak, gue nggak ngerasa pandemi. Sama. Dan aku kenal orang-orang itu. Anak band enggak dong? Bukan. Iya, non anak band Iya. toh maksudnya ya. Jadi kan ada perbedaan Iya, iya, significantly. Beban itu harus kita share ke anak-anak. Aku udah bilang, anak-anakku udah bisa aku ajak share kayak gitu. Sampai hari ini. Jadi untuk kedepannya pun aku bilang sama mereka, sering kita kan, kebetulan aku kan seneng nganterin sekolah. Jadi setiap berangkat sekolah tuh kita ngobrol segala macam, terus kita doa bareng, habis itu doain ya supaya semuanya lancar nih. Dada lagi mau workshop film atau lagi mau ngerjain musik buat iklan segala macam. Ini jadi berkat, tapi kamu juga harus tahu nih ada masa-masanya. Aku bilang kayak gitu. Pas lagi bulan Ramadan, kan anak band kan jarang kan bisa ya. Kalau nggak kita bikin lagu rohani. Nah, itu yang aku terus, fakta-fakta yang di depan mata yang mereka harus tahu. Kalau Aku cukup tegas di situ. ya, mereka harus tahu sih benar. Nggak boleh dibohongin lah. Iya. Baiklah, ada pertanyaan titipan dari Pak Produser untuk Bapak Agustinus Gusti Nugroho. Coba diulang lagi dari depan tadi. Kamu nggak ngerekam tadi? Belum rekor. Asem.
Agustinus Gustinugro, terima kasih untuk Sama-sama, waktunya Mbak Sofi. hari ini. Navitox. Sahabatku dari lama sekali ini, bahkan dia adalah bestman kita pada saat loh, aku nikah sama bestman Poppy. loh. Cerita dulu dong, orang-orang nggak tahu pas kita Iya. ke gereja, kan aku masuk, terus dia, ayo masih sih dipersilahkan, kan dia kan kalau pakai apa-apa cakep cocok gitu loh, pakai jas cocok. Apa kalau pakai bahasamu apa? kelilit tali pusar. Kelilit tali Keluarnya sok itu jadi tahu. pakai apa-apa pantas gitu loh. Terus yang disangka mau jadi suamiku dia. Lah, Asem. bukan itu orangnya. Ya memang bikin jasnya itu di mana, Papi? Di Jogja. Ya di mana di Jogjanya waktu itu. Tapi aku ingat momen itu. Apa? Ya nggak pernah aku lupa. Lucu loh itu peristiwa. Tahu Yang nggak? kamu disangka yang mau nikah kan? Iya, pas lagi di Blok B. Iya. Apa yang kamu nggak lupa? Iya, ntar boleh diedit atau nggak yang orang gereja marah-marah itu. Oh iya 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 iya. iya. Orang gereja kok marah-marah di gereja? Itu apa? Iya. Iya benar-benar. Iya tuh. Marah Pak. Sini loh, ini loh. Sini. Apa? Loh, kok marah-marah loh, Bu? Orang di gereja lagi. Enggak apa-apa, nggak akan saya cut itu. Saya Iya. juga nggak tahu soalnya itu siapa. Ya, piye toh? Ya itulah berarti ya masih ada manusia-manusia yang Terus udah gitu yang dimarahin kita yang punya hajatan. Loh, gimana? Kemarin perasaan meeting keluarga ini nggak ada wajah ini. Tapi sudahlah, mungkin dia waktu itu. itu pengalaman tak terlupakan karena di situ akhirnya aku mempunyai pendalaman iman yang berbeda. Oh, ketika melihat Perjuangan itu. yang lain nanti di episode lain lagi. Ya udah, ya oke. Ya udah, mereka hari ini mau main di Bali guys. Iya, ya. Semoga ini kita syutingnya sebelum Pilpres, jadi jangan 2 putaran lah ya, karena kita cuma anak band. Jangan perlu panggung. Iya loh. Mbok ya yang penting cepat, damai. Aman untuk Indonesia yang baik ya. Kita ketemu lagi di hari-hari lain, episode-episode lain. Jangan lupa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are love. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Naga suara. Rahayu naga suara Kertawi Guna. Terima kasih. Iya. Karyo mana? Susah benerinnya. Bikin thumbnail, Yuk, putus ya. Bikin thumbnail. Siapa yang mau?